mengejutkan. Pengusutan dugaan pencucian uang Ferdy Sambo dinilai lambat. Yang menerpa mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, masih belum jelas tindak lanjut dari Polri. Bahkan hingga kini belum ada pernyataan dari Mabes Polri ihwal kasus ini. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai bahwa perlu adanya peran serta dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna menangani kasus ini. Beban mengungkap kasus tersebut menurutnya tidak bisa hanya diserahkan kepada institusi Polri saja. Kita nggak bisa cuma membebankan semua problem tersebut pada Polri. Pelibatan KPK kemungkinan karena TPPU ini juga melibatkan nama penjabat. Dalam hal ini, PS sebagai Kadif Propam, kata Bambang saat dihubungi Selasa 20 September 2022. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies SESS ini mengungkapkan digandengnya KPK semestinya harus segera dilakukan. Hal itu harus segera dilakukan karena Polri terkesan payah dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi. Latar belakang pembentukan KPK di awal karena penegak hukum, terutama Polri, memang mandul dalam pemberantasan korupsi, ujarnya. Mengenai kasus PS ini, Bambang mengungkapkan Polri masih fokus pada menuntaskan kasus tindak pidana umum. Sedangkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi menurutnya juga masih senyap. Tak terlihat kerjanya secara transparan. Bekerja senyap ini bila tak terlihat prosesnya dan segera disampaikan ke publik. Bisa diasumsikan memang masih mengumpulkan bukti-bukti, atau sebaliknya mempersiapkan skenario lain untuk menutupi kasus terkait TPPU dari konsorsium 303 atau bahkan mafia tambang seperti dalam bangan yang beredar, ujar Bambang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sudah menyampaikan temuannya ke Bareskrim Polri. Jika sudah disampaikan tidak ada tindak lanjut, berarti ada masalah pada instansi tersebut. Kalau tidak, artinya memang ada problem integritas pada lembaga tersebut, tambahnya. Sebelumnya, pakar hukum pidana Yenti Ganarsih mengatakan Polri saat ini semestinya menyelidiki kekayaan Ferdy Sambo. Hal ini untuk menjawab dugaan adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Ferdy Sambo. Apalagi ini setelah muncul pengakuan bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, membuatkan rekening untuk menampung uang mereka dalam rekening ajudannya. Seperti Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J dan Bribka Riki Rizal. Menurut Yenti, Polri juga bisa menyelidiki kasus diagram konsorsium 303 yang disebut dikemandoi Ferdy Sambo dan transfer dari Ferdy Sambo untuk para ajudannya. Dulu kan ada diagramnya konsorsium 303 kan, ada 2 diagram tuh, ya kan, 2 diagram tapi tidak ada bantahan. Mudah-mudahan itu sedang diselidiki ya, kata Yenti saat dihubungi Sabtu 17 September 2022. Yenti menjelaskan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang ini bisa memperberat hukuman pidana Ferdy Sambo. Selain kasus pembunuhan dan obstruction of justice yang sebelumnya telah menyeretnya jadi tersangka. Atas temuan dugaan TPPU ini, penyidik tak boleh lalai dengan kasus pembunuhan.
Tapi adanya temuan ini seharusnya memperberat hukuman Ferdy Sambo, kata Yenti. Mengapa hingga saat ini istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, tidak juga ditahan? Masyarakat sangat bersuara lantang menilai jika langkah Polri tidak menahan istri Ferdy Sambo adalah sebuah ketidakadilan. Mereka menyeret nama-nama kasus besar yang melibatkan wanita dan anak, tapi tetap ditahan atas nama subjektivitas penyidik. Namun hal itu tidak terlihat di kasus istri Ferdy Sambo, yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Banyaknya penilaian negatif atas sikap Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit sampai turun langsung berbicara soal penahanan istri Ferdy Sambo yang tidak dilakukan penyidik. Apa alasannya Putri Chandrawati tersangka kasus pembunuhan Brigadir J hingga saat ini belum juga ditahan? Hal itu sangat berbeda dengan 4 tersangka lainnya yang juga diduga terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Istri Ferdy Sambo yang masih bebas berkeliaran di rumah menjadi sorotan publik yang menagih nilai dan rasa keadilan di negeri hukum Indonesia. Banyak dari kalangan masyarakat lantas menerka-nerka ada yang sebenarnya terjadi. Benarkah pengaruh Ferdy Sambo masih sangat kuat di Polri sehingga Putri Chandrawati tidak ditahan? Komnas Perempuan disikat netizen. Bukan hanya Polri yang dikritik, Komnas Perempuan juga disikat netizen lantaran merekomendasikan penyidik Polri agar tidak menahan Putri Chandrawati. Komnas Perempuan juga yang memberi rekomendasi agar penyidik Polri mengusut pelecehan seksual yang jadi pengakuan istri Ferdy Sambo. Dari sana publik menilai jika dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J diduga telah dibumbui banyak kepentingan. Banyaknya yang menyorot tentang keputusan Polri tidak menahan istri Ferdy Sambo ini. Lalu dikomentari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri kembali menjelaskan alasan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, tidak ditahan. Jenderal Sigit meminta masyarakat tidak membanding-bandingkan satu kasus dengan kasus yang lain. Kapolri yang dikenal dekat dengan tersangka Ferdy Sambo ini mengatakan ada beberapa alasan Putri Chandrawati tidak ditahan. Pertama, kata Kapolri, Putri Chandrawati tak ditahan lantaran pertimbangan objektif penyidik. Di mata para penyidik, Putri Chandrawati dikatakan Kapolri Sigit dinilai kooperatif. Dalam pengungkapan kasus, istri Ferdy Sambo banyak memberi keterangan tentang pengungkapan. Belum lagi, kata sang jenderal, Polri mendapatkan rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk memberi perhatian khusus pada istri Ferdy Sambo.